Oke. Wes, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam sini warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan tugas dari teori portofolio dan analisis investasi yang akan mengkaji tentang indeks saham bisnis 27. Next. Nah, di sini kelompok Nah, di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama yaitu David Ramadan dengan NIM 2018-132. Yang kedua dari Muhammad Faris Haji dengan NIM 2018-135. Dan yang ketiga saya sendiri Rizka Divananda NIM 2018-152. Yang keempat ada Muhammad Ferdian Wijayanto dengan NIM 2018-164. Dan yang terakhir ada Muhammad Fakhrudin Andriansyah dengan NIM 2018-165. Yang pertama latar belakang. Indeks Bisnis 27 merupakan indeks harga saham hasil kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI dengan Harian Bisnis Indonesia. Sebagai pihak yang independen, Harian Bisnis Indonesia dapat mengelola indeks ini secara lebih independen dan fleksibel, di mana pemilihan konstituen indeks berdasarkan kinerja emiten dengan kriteria seleksi secara fundamental, historical data transaksi atau yang lebih dikenal dengan teknikal dan juga akuntabilitas. Nah, selanjutnya ada tujuan analisis. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui saham-saham yang mana sajakah yang layak masuk ke dalam portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi dana pada setiap saham yang layak untuk memperoleh portofolio optimal pada saham indeks bisnis 27. Sampel penelitian ini menggunakan indeks bisnis 27 dengan periode tahun 2018 sampai dengan 2019. Selanjutnya ada metode analisis yang kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan metode analisis menghitung return realisasi saham dengan rumus RI sama dengan PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Yang kedua ada menghitung expected return saham dengan rumus ERI sama dengan sigma RI dibagi N. Yang ketiga ada menghitung resiko saham dengan rumus delta I kuadrat sama dengan sigma RI dikurangi ERI pangkat 2 dikurangi N min 1. Yang keempat ada menghitung return market dengan rumus RM sama dengan LT dikurangi LT min 1 dibagi LT min 1. Selanjutnya yang kelima ada menghitung expected return market dengan rumus ERM sama dengan sigma RM dibagi dengan N. Yang keenam ada menghitung kovarian dengan rumus delta M kuadrat sama dengan sigma RM dikurangi ERM pangkat 2 dibagi dengan N min 1. Yang ketujuh ada menghitung beta saham dengan rumus beta sama dengan delta M kuadrat, delta IM dibagi dengan delta M kuadrat sama dengan delta RI dikurangi bar RI terus dikalikan dengan RM dikurangi dengan bar RM dibagi dengan delta M kuadrat. Yang ke-8 ada menghitung alfa, di mana rumus alfa adalah ERI dikurangi beta dikurangi ERM. Yang ke-9 ada menghitung varian error residual dengan rumus delta EI kuadrat dikurangi beta kuadrat dikalikan dengan delta M kuadrat ditambah dengan delta I kuadrat. Yang ke berapa? Yang ke-10 ada menghitung excess return to beta dengan rumus ERB sama dengan ERI dikurangi RBR dibagi dengan beta. Yang ke-11 ada menghitung nilai AI dan BI, di mana mencari AI rumusnya yaitu ERI dikurangi RBR dikalikan dengan beta I dibagi dengan delta EI. Sedangkan untuk mencari rumus BI, rumusnya adalah beta I dibagi dengan delta EI. Yang ke-12 ada menghitung cutoff rate dengan rumus CI sama dengan delta M kuadrat sigma AI dibagi dengan delta M kuadrat sigma BI. Yang terakhir ada menghitung proporsi dana, di mana untuk menghitung proporsi dana ini kita harus mencari dulu ZI-nya dengan rumus ZI sama dengan beta I kuadrat dibagi dengan delta EI kuadrat dikalikan dengan RBI dikurangi C. Dan untuk rumus proporsi dananya yaitu WI sama dengan ZI dibagi dengan sigma ZJ. Next. Nah, pada tabel 1 ini tentang menghitung return realisasi saham.
di mana kesimpulan pada tabel 1 ini, return market realisasi saham terbesar jatuh kepada perusahaan TPI dengan emiten saham TPIA dengan nilai RI sama dengan 0,751054852 dari nilai PT sama dengan 10.375 dan juga dengan nilai PT -1 sama dengan 5.925. Sedangkan untuk nilai return market realisasi saham terkecil jatuh kepada perusahaan dengan kode emiten BDMM dengan nilai RI sama dengan minus 0,48026358 dari nilai PT sama dengan 3.950 dan juga dengan nilai PT -1 sama dengan 7.600. Nah, selanjutnya tabel 2 ini membahas tentang menghitung expected return saham, di mana pada hasil tabel 2 ini hasil expected return saham juga jatuh kepada perusahaan dengan kode emiten TPIA dengan sebesar 0,027814846 dari nilai sigma RI sebesar 0,751054852. Kemudian expected return saham terkecil jatuh kepada perusahaan dengan kode emiten BDMN dengan nilai minus 0,0177875524 dari nilai sigma RI sebesar minus 0,4880263158. Next. Selanjutnya tabel 3 ini kita menghitung tentang risiko saham. Hasil dari perhitungan risiko saham terbesar pada perusahaan TPIA sebesar 0,729359337 dari nilai ERI pangkat 2 sebesar 0,56408391. Kemudian hasil perhitungan risiko saham terkecil jatuh kepada Bank Danamon juga dengan kode emiten saham BDMN sebesar minus 0,4891344416 dari nilai ERI pangkat 2 sebesar 0,23065271. Next. Nah, pada tabel 4 ini kita menghitung tentang return market, di mana hasil return market ini yang terbesar jatuh kepada perusahaan KLBF atau Kalbe Farma dengan nilai sebesar 10,8587494 dari hasil LT sama dengan 55429119900 dan nilai LT-1 yaitu 4674111750. Dan yang terkecil jatuh kepada perusahaan dengan kode emiten SMGR yang menghasilkan nilai minus 0,8060280005 dari hasil LT sama dengan 224402917500 dan LT-1 sama dengan 1156883070000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk tabel kelima, hasil perhitungan expert return market RM perusahaan yang memiliki terbesar pada perusahaan KLBF sebesar 0,402175904 dari hasil delta RM sebesar 10,8587494 dan perusahaan yang memiliki ERM terkecil MSP sama dengan min 0,0087259 dari hasil delta RM sebesar min 0,235599305. Untuk tabel ke-6, hasil dari perhitungan kovarian tertinggi terdapat pada perusahaan KLBF dengan nilai sebesar 0,411423228. Sedangkan yang terkecil terdapat pada perusahaan UNTR dengan nilai sebesar negatif min 0,022828421. Untuk tabel ke-7, hasil perhitungan resiko pasar perusahaan tertinggi terdapat pada perusahaan TPIA sebesar 3,549793691 dan sedangkan perusahaan terkecil terdapat pada ADRO sebesar
min 0,089904537. Untuk tabel ke-8, hasil perhitungan beta saham terbesar pada perusahaan TPIA sebesar 18,2352326 dari hasil kovarian saham I dan pasar sebesar 3,549793691 dan varian return pasar sebesar 0,194666762 dan perusahaan dengan hasil perhitungan beta saham terkecil pada perusahaan BDMN sebesar min 11,577000906 dari hasil kovarian saham I dan pasar sebesar 0,056381358 dan varian return pasar sebesar min 0,004870114. Tabel 9 yaitu hasil perhitungan alfa terbesar adalah ADRO sama dengan 0,096897887 dan perusahaan dengan perhitungan alfa terkecil yaitu dari perusahaan TPIA nilainya min 3,414571259. Tabel 10 itu kesimpulannya, jadi pada tabel 10 menghitung variance error residual terbesar pada perusahaan TPIA sama dengan 65,46067297. Sedangkan terkecil pada perusahaan PTBA sama dengan minus 2,1644448. Pada tabel 11 kesimpulannya itu perhitungan menentukan excess to return to beta terbesar pada perusahaan PWON sama dengan 0,0271755. Sedangkan yang terkecil pada perusahaan perusahaan MAPI sebesar sama dengan min 0,065218699. Kesimpulan dari tabel 12. Pada tabel 12, perhitungan nilai AI dan BI perusahaan dengan nilai AI terbesar adalah perusahaan ADRO sebesar 1,033812794 dan perhitungan AI terkecil pada perusahaan Inco sebesar min 0,124300537. Sedangkan perhitungan BI terbesar terdapat pada perusahaan Inco sebesar 202,5724513 dan perhitungan terkecil pada perusahaan Adro sebesar min 0,468974041. Next. Next, Pak. Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai cut-off point sebesar 0,049856663. Kandidat saham yang akan dimasukkan dalam portofolio optimal adalah saham-saham dengan nilai ERB lebih besar dari CI atau sama dengan CI saham dengan nilai excess return to beta yang lebih tinggi daripada nilai cut-off rate termasuk kandidat portofolio, dan sebaliknya apabila nilai cut-off rate lebih tinggi daripada nilai excess return to beta, maka saham tidak termasuk portofolio. Next. Berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji pada tabel 15 dapat diketahui proporsi dana masing-masing saham, di mana proporsi dana terbesar adalah untuk saham SMGR sebesar 17%. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini dapat kita simpulkan
sebagai berikut. Saham-saham yang layak masuk ke dalam portofolio optimal adalah TPAI dengan high return tetapi dengan high rise juga, sedangkan ini berbanding terbalik dengan BDMN yang mempunyai low rise tetapi mempunyai return yang menurut kita tidak terlalu kecil. Rekomendasi dari kami, kalau semisal para investor masih belum terlalu paham tentang analisis yang dibahas tadi, kalian bisa saja menganalisa secara fundamental yang jauh lebih gampang, atau tidak para investor bisa membeli saham blue chip yang ada pada indeks saham bisnis 27 seperti ASII, BBCA, BBNI, BBRI, ICBP, dan TLKM. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.